Welcome to my channel Enizalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di video pembelajaran kali ini, di mana video pembelajaran kita kali ini menyambung dengan video pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, pada yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran dan besaran, dan sekarang atau video pembelajaran hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pengukuran dan besaran, yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Nah, besaran, apakah itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Panjang, waktu, dan kuat arus listrik merupakan contoh besaran yang dapat diukur. Besaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Nah, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok, seperti luas dan volume yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, kita lihat dulu ya, apa saja sih yang termasuk ke dalam besaran pokok. Di mana besaran pokok itu ada 7. Jadi yang sudah diakui secara internasional itu ada 7. Nah, yang pertama yaitu adalah panjang, di mana satuannya adalah meter dan lambang satuannya adalah M, ya, M kecil ya. Nah, yang kedua adalah massa. Massa satuannya kilogram. Jadi lambang satuannya adalah kg. Nah, yang ketiga adalah waktu. Waktu satuannya apa yo? Iya, kalau yang diakui secara internasional, waktu satuannya adalah sekon. Nah, satuannya, lambang satuan itu adalah S. Nah, yang keempat, besaran pokok yang keempat itu temperatur. Ya, satuannya adalah Kelvin dan lambang satuannya adalah K besar. Yang kelima, besaran pokoknya yaitu kuat arus listrik, di mana satuannya adalah ampere dan lambang satuannya adalah A besar. Yang keenam, besaran pokok intensitas cahaya, di mana satuannya adalah candela dan lambang satuannya adalah CD. Dan yang ketujuh adalah besaran pokok jumlah zat atau satuannya itu adalah dalam mol dan lambang satuannya dalam mol. Itu adalah 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui. Jadi yang diakui secara internasional 7 besaran pokok ini. Jadi sehari-hari kalau kita gunakan panjang bisa dalam sentimeter atau bisa dalam kilometer, tapi yang diakui secara internasional itu adalah dalam meter. Jadi bisa kita konversi ya. Kalau seandainya kalian ukur dalam sentimeter, kalian rubah ke dalam meter. Kemudian misalkan massa. Massa yang diakui internasional adalah kilogram. Jadi kalian bisa rubah, misalnya kalian mengukur massa suatu benda, satuannya gram, jadi bisa kalian rubah menjadi kilogram. Atau kalian sehari-hari ada yang menggunakan massanya dengan ons, jadi bisa juga kalian rubah menjadi kilogram. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah besaran turunan. Kalau besaran turunan, dari namanya turunan, berarti dia turunan dari besaran pokok. Kita lihat apa saja sih contoh-contoh dari besaran turunan. Kalau besaran turunan bisa banyak ya, bisa banyak karena dia diturunkan dari besaran pokok. Yang pertama misalkan luas ya, kalau kalian sering menghitung luas itu kan panjang kali lebar ya, dengan lambang ataupun notasinya A besar. Nah, panjang dikali lebar, panjang itu kan satuannya adalah meter.
Dan lebar juga satuannya adalah meter. Jadi pada saat panjang dikali lebar, maka meter dikali meter, maka satuannya menjadi meter kuadrat. Nah, contohnya lagi, misalkan volume. Volume dengan notasinya adalah V besar. Kalau untuk mengukur volume, apa? Panjang, ya, kali lebar dikali dengan tinggi. Berarti panjangnya satuannya meter, lebarnya satuannya meter, dan tingginya satuannya meter. Jadi untuk volume satuannya menjadi meter kubik. Nah, yang ketiga, massa jenis. Massa jenisnya yaitu massa jenis dengan lambang notasinya itu adalah rho, di mana satuannya adalah rumus massa jenis itu adalah massa per volume, di mana massa tadi kilogram, volumenya adalah meter kubik, makanya jadinya adalah kilogram per meter kubik, atau bisa kita tulis kilogram meter pangkat min 3. Kemudian berikutnya kecepatan. Kecepatan itu adalah notasinya V kecil, di mana kecepatannya itu adalah meter per second. Yang berikutnya adalah percepatan. Percepatannya kita notasikan dengan A kecil, di mana satuannya meter per second kuadrat. Dan besaran turunan berikutnya adalah gaya, di mana notasinya adalah F dan satuannya adalah Newton. Jadi besaran turunan ini adalah turunan dari besaran-besaran pokok, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat lagi namanya satuan. Tadi kita sudah tahu apa itu besaran. Sekarang kita lihat lagi apa itu satuan. Nah, besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan satuan baku maupun satuan yang tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional, misalnya meter, kilogram, dan second. Nah, berarti besaran pokok tadi ya. Sementara satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Misalnya di daerah-daerah di Indonesia ada yang mengukur panjang itu dengan menggunakan jengkal, depa, atau hasta. Jadi itu tidak diakui secara internasional. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok, seperti luas dan volume yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalian lihat tadi yang sudah Ibu jelaskan, beberapa contoh besaran turunan seperti luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, ini ada awalan nilai singkatan, ini adalah untuk notasi ilmiah. Ya, kalau notasi ilmiahnya 10 pangkat min 24 itu kita sebut sebagai yokto atau singkatannya Y kecil. Kemudian zepto itu nilainya 10 pangkat min 21, di mana singkatannya adalah Z. Atto 10 pangkat min 18, singkatannya A. Femto 10 pangkat min 15, singkatannya adalah F. Pico 10 pangkat min 12, P. Kemudian nano 10 pangkat min 9, singkatannya adalah N. Mikro 10 pangkat min 6, ya, singkatannya mikro. Mili 10 pangkat min 3, singkatannya M. Senti 10 pangkat min 2, singkatannya C. Deci 10 pangkat min 1, singkatannya D. Deca 10 pangkat 1, DA. Hekto 10 pangkat 2, singkatannya H. Kilo 10 pangkat 3, singkatannya K. Mega 10 pangkat 6 dengan singkatannya M besar. Giga 10 pangkat 9, singkatannya G. Tera 10 pangkat 12, singkatannya T besar. Peta 10 pangkat 15, P besar. Eksa 10 pangkat 18, zeta 10 pangkat 21, dan iota 10 pangkat 24. Itu adalah notasi-notasi ilmiah. Misalkan nih,
yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada data, mega, ya kan, giga. Jadi berapa giga? Misalkan disebut 2 giga, berarti 2 kali 10 pangkat 9. Misalkan, 2 mega, berarti 2 kali 10 pangkat 6. Dan biasa ditulis 2 M dan G. Itu adalah notasi ilmiah awalannya pada satuan SI. Nah, kita lihat ya, besaran satuan dan dimensi di mana 7 besaran pokok dalam satuan sistem internasional, di mana disebut juga sebagai International System of Units. Nah, yang pertama kita lihat yaitu panjang. Pada abad ke-18, 1 meter sama dengan 1/10 pangkat 7 kali jarak dari khatulistiwa atau ekuator ke kutub utara bumi. Nah, pada tahun 1960, 1 meter itu sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang sinar jingga yang dipancarkan atom gas krypton 86 di ruang hampa. Berikutnya kita lihat waktu. 1 sekon itu sama dengan 1/86.400 kali hari, di mana matahari rata-rata. Tahun 1956, 1 sekon sama dengan 1/31.556.925,9747 kali lamanya tahun 1900. Massa, standar satuan massa adalah kilogram atau kg. Sejak 1889, standar internasional untuk massa sebuah silinder platinum iridium yang disebut kilogram standar. Berikutnya kita lihat kuat arus listrik. Nah, berdasarkan hasil konferen General des Poids et Mesures ke-9 pada tahun 1948, 1 ampere standar adalah nilai kuat arus listrik. Temperatur, pada tahun 1954 telah ditetapkan standar satuan suhu adalah Kelvin. Ketetapan ini berlangsung pada tekanan udara 1 atm dengan titik lebur es 273,15 Kelvin dan titik didih air 373,15 Kelvin. Berikutnya adalah intensitas cahaya. Pada tahun 1948 ditetapkan satuan standar intensitas cahaya dipancarkan oleh benda hitam pada titik lebur 1773 derajat Celcius. Intensitas tersebut kemudian dinyatakan dalam satuan kandela. Berikutnya yaitu jumlah zat, di mana standar satuan jumlah zat adalah mol. 1 mol setara dengan jumlah atom karbon dalam 0,012 kg karbon 12. 1 mol terdiri atas 6,022 kali 10 pangkat 23 buah partikel. Nah, berikutnya kita lihat lagi, tadi sudah kita bahas tentang besaran, satuan. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun atas dari besaran-besaran pokoknya. 2 kegunaan dimensi yaitu sebagai berikut. Dimensi digunakan untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa besaran yang secara sepintas tampak berbeda. Dimensi digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan cara analisis dimensional. Nah, kita lihat ya, contohnya 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran yang tidak berdimensi. Misalkan panjang, satuannya meter tadi, jadi dimensinya kita lambangkan dalam kurung L besar. Bisa kalian lihat di gambar ya. Yang kedua, besaran pokok massa itu dimensinya dalam kurung M besar. Nah, waktu dimensinya dalam kurung T besar, temperatur dimensinya dalam kurung theta, kuat arus listrik dimensinya adalah
I besar yang di dalam kurung, kemudian intensitas cahaya dimensinya dalam kurung J, jumlah zat dimensinya dalam kurung N besar. Nah, kita lihat besaran yang tidak berdimensi. Yang pertama itu adalah sudut, satuannya radian, di mana notasi satuannya radian, ini tidak ada dimensinya. Kemudian sudut ruang, satuannya steradian, notasi satuannya SR, dimensinya juga tidak ada. Jadi dimensi juga diambil dari 7 besaran pokok, di mana dimensi panjang itu adalah L besar, dimensi massa M besar, dimensi waktu T besar, dimensi temperatur theta, dimensi kuat arus listrik I, intensitas cahaya dimensinya J, dan dimensi jumlah zat adalah N. Nah, kita lihat contoh soal untuk dimensi. Tentukanlah dimensi besaran-besaran berikut. A. Massa jenis, B. Kecepatan, C. Gaya. Yang A. Massa jenis. Massa jenis Rho. Rho sama dengan massa per volume, di mana dimensi massa kita tahu tadi adalah M besar, sementara volume itu adalah L pangkat 3. Nah, jadi dimensi untuk massa jenis M, L, min 3. Yang kedua adalah kecepatan. Ya, dimana lambangnya adalah P kecil, dimana kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Perpindahannya itu adalah dalam satuan meter, berarti jarak itu adalah L, kemudian waktunya adalah T. Jadi kecepatan memiliki dimensi LT-1. Kemudian adalah gaya. Gaya satuannya adalah, lambangnya adalah F, di mana massa dikali dengan percepatan. Massa M dikali dengan percepatannya tadi L, T-2, maka diperoleh gaya MLT-2. Nah, sekarang coba kalian cari rumus dimensi dari besaran-besaran berikut ya. Yang pertama adalah percepatan, yang kedua adalah momentum, yang ketiga adalah usaha. Nah, berikutnya kita lihat lagi tentang ukuran berbagai objek alam. Yang pertama adalah massa. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan elektron dan proton? Nah, pembentuk dari sebuah atom adalah proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron sebagai pembentuk inti atom, sedangkan elektron senantiasa bergerak mengelilingi inti atom. Sebuah elektron memiliki massa sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg dan massa sebuah proton sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, kita lihat perbandingan ukuran massa benda-benda di alam berikut ini ya. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, bagaimana kalian dapat membayangkan massa elektron yang begitu kecil dan bagaimana pula caranya mengukur massa sekecil itu. Nah, kalian perhatikan diagram berikut ini ya, di mana yang pertama proton dan elektron itu 10 pangkat min 3 ya, kemudian DNA itu mendekati 10 pangkat min 20. Mitokondria kita itu adalah 10 pangkat min 10, sedangkan untuk jangkrik seperti itu adalah pada 1. Kemudian bumi kita itu adalah di 10 pangkat 20, matahari 10 pangkat 30, di galaksi 1040, dan di tata surya kita itu adalah 1050. Jadi itulah gunanya notasi ilmiah, karena kalau kita tulis dengan angka itu akan panjang sekali. Nah, berikutnya kita lihat yang kedua, yaitu adalah panjang. Bagaimana dengan diameter sebuah atom? Diameter sebuah atom dapat mencapai 10 pangkat 5 atau 100.000 kali diameter sebuah proton.
Nah, dapatkah kalian menghitung berapa besarnya ukuran alam semesta? Maka kalian akan mendapatkan ukuran alam semesta yang sangat besar. Nah, kalian perhatikan ya, di sini ukuran alam semesta kita sampai 10 pangkat 20, 10 pangkat 2. Nah, ini ada bangkit karakter kita ya. Nah, para ilmuwan sudah dapat memperkirakan masa, panjang, dan usia bumi. Namun untuk mengetahui keakuratan nilai yang sebenarnya dari masa, panjang, dan bumi, hanya Tuhanlah yang tahu ya, sebagai makhluk Tuhan. Kita harus menjaga bumi agar tetap terawat dan tidak rusak akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikutnya kita lihat lagi, yaitu adalah waktu. Nah, waktu yang ditunjukkan pada gambar berikut, sumbu horizontal memiliki satuan second. Jadi satuannya second ya. Jadi kalian lihat perbandingan ukuran waktu benda-benda di alam ya, dimana itu adalah susunan proton elektron 10 pangkat min 20, lampu 10 pangkat min 15, seperti itu. Kemudian sampai pada bumi 10 pangkat 17. Nah, sementara waktu itu adalah satuannya di second, pas di angka 1, bisa kalian lihat di sini, dia tepat di angka 1. Itu adalah satuan untuk waktu. Nah, pada gambar di atas menunjukkan bahwa setiap inti atom bergetar dengan periode getaran sekitar 2 kali 10 pangkat min 20 sekon. Dimana inilah periode getaran terkecil dari benda-benda yang ada di alam semesta. Nah, kita lihat kesimpulan kita hari ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Ya, dari yang sudah dijelaskan tadi, ada kesimpulan apa saja sih kesimpulan kita pada video pembelajaran kita kali ini? Yang pertama yaitu adalah pengukuran, di mana pengukuran itu dapat berupa pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Jadi kalau pengukuran tunggal hanya 1 kali, sementara pengukuran berulang berarti lebih dari 1 kali. Bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, ataupun 5 kali. Nah, karena dia pengukuran berulang ini akan menghasilkan nilai rata-rata dan simpangan baku. Karena berulang, maka kita harus cari dulu berapa sih nilai rata-ratanya dan simpangan bakunya. Nah, di dalam pengukuran itu kita memerlukan beberapa hal ya. Yang pertama seperti akurasi, ya, presisi, sensitivitas, dan kalibrasi alat. Dimana akurasinya bagaimana, presisinya bagaimana, sensitivitasnya bagaimana, dan ingat selalu sebelum melakukan pengukuran kalian harus mengkalibrasi alat yang kalian gunakan. Pastikan alat yang kalian gunakan tidak melenceng ukurannya, artinya masih berada dalam 0 ya, dimulai dari angka 0. Nah, dalam pengukuran mengandung besaran fisika, di mana ada besaran fisika yang kita sebut tadi besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, besaran pokok yaitu ada 7. Yang pertama yaitu adalah besaran pokok panjang, di mana besaran pokok panjang dalam satuan meter. Yang kedua, besaran pokok waktu, di mana satuannya adalah second. Yang ketiga, besaran pokok kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Yang keempat adalah besaran pokok intensitas cahaya, di mana satuannya adalah CD. Berikutnya, besaran pokok massa, satuannya adalah kilogram. Kemudian besaran pokok temperatur, satuannya adalah Kelvin, dan besaran pokok jumlah zat, satuannya adalah mol. Jadi besaran pokok yang harus kalian ketahui itu adalah 7 yang sudah diakui secara internasional. Jadi kalian harus ingat-ingat 7 besaran
pokok ini, karena dimanapun nantinya akan digunakan 7 besaran pokok ini. Sementara kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi yang intinya yang diakui secara standar internasional adalah besaran pokok, yaitu tadi panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, berikutnya yaitu adalah besaran turunan, di mana besaran turunan berarti dia diturunkan dari besaran pokok. Misalkan luas itu satuannya menjadi meter kuadrat karena panjang kali lebar, meter kali meter jadinya meter kuadrat. Yang berikutnya adalah volume. Volume satuannya menjadi meter kubik karena volume itu adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Berarti meter kali meter dikali meter, makanya menjadi meter kubik. Yang berikutnya adalah massa jenis, di mana massa jenis itu adalah massa per volume. Jadi satuan besaran turunannya jadi kilogram meter pangkat min 3. Atau bisa juga kalian tulis kilogram per meter kubik. Yang keempat adalah percepatan. Percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi atau bisa kalian tulis meter sekon pangkat min 2. Nah, yang kelima adalah kecepatan. Kecepatan adalah meter per sekon. Atau bisa kalian tulis meter sekon min 1. Nah, yang terakhir adalah gaya, yaitu adalah Newton. Nah, bisakah diperoleh besaran turunan selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, bisa saja. Ya, bisa saja. Misalkan momentum, tumbukan, energi kinetik, energi potensial, itu semuanya bisa kalian cari besaran turunannya. Bisa kalian cari apa nanti besaran turunannya, dan kalian harus perhatikan dari yang namanya besaran pokok. Jadi rumus-rumusan dalam fisika itu adalah besaran turunan yang telah diturunkan dari besaran pokok. Nah, berikutnya ya, Ibu minta kalian coba mengerjakan kuis ini. Coba di akhir video pembelajaran kita kali ini kalian coba belajar bagaimana kuis ini ya. Yang pertama, tentukanlah jumlah angka penting dari hasil pengukuran berikut. 3,00 kali 10 pangkat 4 itu berapa angka penting? Nah, yang kedua, 4200,058 itu berapa angka penting? Nah, yang kedua, ya, tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut. Yang pertama adalah percepatan, yang kedua adalah usaha. Nah, kuis-kuis ini tadi sudah kita bahas di video pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian pasti bisa untuk menjawab kuis-kuis ini ya. Jadi kalian bisa menentukan berapa angka pentingnya, bagaimana dimensinya, karena sudah kita bahas pada video pembelajaran kita tentang pengukuran dan besaran. Jadi setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian bisa melakukan pengukuran dengan baik dan kalian sudah bisa memahami mana yang besaran-besaran pokok, besaran turunan, sudah tahu apa itu namanya satuan, sudah bisa mencari yang namanya dimensi, sudah tahu yang mana bagaimanakah notasi ilmiah, dan juga kalian sudah bisa memahami yang namanya angka penting. Jadi pembelajaran kita tentang pengukuran dan besaran sudah habis ya. Jadi kita sampai ketemu lagi di video pembelajaran kita yang berikutnya. Nah, untuk video pembelajaran pengukuran dan besaran kita cukup sekian sampai di sini. Ibu harap kalian bisa mengerti tentang pembelajaran kita tentang pengukuran dan besaran di kelas 10 Fisika SMA. Dan Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.